Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan bincang-bincang Saktiling yang kesekian kali ya. Yang mungkin sudah beberapa kali sejak tahun 2020 mungkin kita sudah melakukan kegiatan ini. Apabila ada fitur-fitur baru atau ada sesuatu yang kayaknya kita perlu sampaikan nih buat Masukinnya gimana, teman-teman Mas? operasinya supaya lebih detail dan sebagainya. Baik, acara selanjutnya kita akan lanjut ke pemaparan dari isi data selaku salah satu pembicara ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terima flyernya. Kita ada 2 pembicara. Yang pertama dari tim Easy Data. Nanti Easy Data itu apa dan sebagainya itu nanti mungkin diperkenalkan langsung oleh teman-teman Easy Data. Kemudian ada juga dari Sakti sendiri. Kita ada dari untuk menjelaskan fitur-fitur apa sih yang kira-kira akan ditambahkan atau akan dirilis nih, biar teman-teman di koperasi Bapak Ibu bisa, oh kayaknya cocok nih di koperasi saya, oh iya kayaknya bisa dikembangkan ke arah sini dan sebagainya untuk bahan diskusi dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai dari pemaparan isi data, izinkan saya untuk share screen video ya buat teman-teman sebagai intermezzo awal terkait isi data. Ya, nggak apa-apa deh. Nggak ada suara nih. Ada suaranya, Pak? Belum masuk suaranya, Mas Indra. Masuk suaranya, sebentar. Share Bandung sound. belum nyampe suaranya di Bandung. Mendung soalnya Pak, Bandung, Pak. Masih belum ada juga Mas Indra suaranya. Suaranya belum masuk. Oke, demikian video perkenalan terkait Easy Data. Tadi ada suaranya nggak sih, Bapak Ibu? Pak Indra. Ya. Suaranya enggak di masing-masing, Mas. Halo, halo, halo. Nggak ada suaranya, Pak. nggak ada Waduh, suaranya. sebentar. Kayaknya ada yang kesalahan nih. Apa Apa-apa, salah? mau diulang sekali lagi, Indra? Oke, Oh, saya Jangan ulang kesedihan lagi Mas ya. Indra. ya. Di suaranya dikabarin ya Bapak Ibu.
udah ada Mas Indra. Oke. Silakan dinikmati. Udah videonya. dapet dirinya. Oke, demikian video perkenalan singkat dari Easy Data. Mungkin sudah waktunya untuk tim dari Easy Data memperkenalkan diri, timnya siapa aja nih yang bakalan hadir, terus kira-kira apa yang mau dijelaskan. Mungkin saya persilakan untuk Pak Dodi untuk Baik. Selanjutnya mengisi kegiatan ini. Silakan Pak. Baik, Pak Indra. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kepada kami dari Isi Data Indonesia. Dalam hal ini kami sudah berpartner dengan teman-teman dari Saktiling. Tadi sekilas sudah kita sama-sama melihat terkait profil kami Isi Data Indonesia secara singkat dalam bentuk video profile. Nah, itu sudah menggambarkan kami, bagaimana kami secara menyeluruh. Di sini dalam kesempatan bincang-bincang ini, saya dengan Dodi hadir bersama teman-teman dari Isi Data. Di sini kami ada Pak Jerry, direktur Isi Data kami, kemudian juga ada dari bisnis, saya sendiri, dan ada dari Mas Anhar, kemudian hadir juga dari produk, ada bersama kami dengan Mas Ervan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sedikit saya akan flashback dari video kami yang tadi kami tampilkan. Tema kali ini, kalau tidak salah ya Pak Indra, di sini adalah Ya, Pak. mengenai terkait manfaat menggunakan EQIC dan penerapan dalam platform Sakti ya Pak ya. Betul Pak. Oke, jadi kami Isi Data di sini Pak berdiri sejak tahun 2018, di mana Isi Data bergerak di bidang teknologi informasi dalam platform pemrosesan big data atau data besar. Jadi kami menyediakan layanan EQIC, verifikasi, kredit scoring, dan manajemen risiko yang mana telah banyak membantu klien kami. Hingga saat ini ya, kami sudah memiliki lebih dari 40 klien dari lembaga keuangan, di antaranya dari fintech, multi finance,
bank, dan asuransi. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan layanan isi data, karena sini terkait mengenai eKYC. Jadi Bapak Ibu, para member anggota koperasi, eKYC di sini merupakan adalah platform verifikasi identitas biometrik yang digerakkan oleh Artificial Intelligence atau AI yang biasa kita kenal untuk meningkatkan integritas bisnis customer, mendorong efisiensi, dan meminimalisir penipuan. Jadi dengan adanya manfaat eKYC ini sangat membantu Bapak Ibu para member anggota koperasi. Di mana juga nanti di sini bagaimana saluran distribusi utama isi data dalam hal melayani segmen koperasi digital dan para member koperasi, kita menggunakan platform via API connection juga dengan web based untuk kepentingan eKYC dan credit scoring kami. Nah, kenapa penting eKYC buat koperasi? Di sini sudah pasti Bapak Ibu, ini akan mempermudah proses onboarding calon nasabah ya, dalam hal calon nasabah untuk membuka rekening, mulai dari memasukkan data secara otomatis, tidak secara manual lagi, hingga memverifikasi data, dan di mana eKYC ini memiliki layanan paket yang lebih cepat dan lengkap sudah pasti, sekaligus dan menghasilkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi, karena kami akan memverifikasi data secara digital untuk mempermudah dalam hal proses pembukaan rekening misalnya di koperasi. Nah, kemudian untuk misalnya ini terkait mengenai credit scoring, di sini akan mempermudah untuk pencarian dan verifikasi data lanjutan merupakan sebagai alternatif sumber informasi untuk mengetahui atau menemukan profil calon nasabah Bapak Ibu member koperasi, di mana kita akan menemukan profil yang lebih ideal, sudah pasti, dan membantu dengan memanfaatkan AI Big Data kami, sehingga nanti bisa mendeteksi secara dini ya kemungkinan fraud yang akan terjadi. Jadi kami akan membantu semua istilahnya membantu proses akan lebih mudah, cepat, dan efisien karena terkoneksi secara digital. Nah, itulah keberadaan isi data untuk mempermudah layanan member koperasi secara lebih cepat, efisien, dan lebih praktis. Nah, lanjutnya di sini saya juga bersama dengan produk kami, dengan Mas Ervan. Mungkin Mas Ervan silakan lanjut, ada yang mungkin bisa disampaikan? Oke, terima kasih Pak Dodi. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Ada 1-2 slide yang ingin saya tampilkan, saya ingin show. Kurang lebih bagaimana sih eKYC bekerja? Bagaimana flow-nya? Kebanyakan klien kita itu menyediakan interface atau aplikasi untuk front end, tapi kita juga tidak menutup opsi untuk menyediakan web dashboard yang bisa digunakan secara langsung oleh teman-teman dari koperasi. Jadi kalau API itu dari financial service dari customer, atau itu langsung input dari aplikasi melalui financial service, tapi untuk teman-teman yang tidak menggunakan aplikasi, kita juga menyediakan web dashboard. Jadi teman-teman yang tidak menggunakan aplikasi untuk reach customer-nya bisa tetap menggunakan layanan kita. Jadi flow-nya dari customer itu yang melakukan, yang submit pinjaman atau keanggotaan dan lain sebagainya, itu bisa request mengisi formnya ke institusi keuangan. Dari institusi keuangan akan mengirimkan beberapa data yang dibutuhkan oleh isi data. Jadi dari isi data sendiri akan memberikan respon atas service yang diminta. Servisnya apa aja? Selain menambahkan juga sesuai yang disebutkan dengan Pak Dodi tadi, ada visual service, data verification. Ini terkait dengan eKYC. Selain itu juga kita ada risk management untuk fraud detection, fraud scoring, dan lain sebagainya. Jadi untuk visual service ini
sesuai namanya ada live detection, kita mendeteksi apakah customer itu hidup atau tidak, asli atau tidak. Jadi jangan sampai file yang diupload itu diambil dari video ataupun dari image, file image dari foto. Selain itu ada OCR, sesuai namanya, ini kita mengcapture image atau foto KTP, kita konversi dari foto tersebut ke dalam bentuk teks untuk mengisi biasanya untuk mengisi form-formnya. Jadi user atau admin nggak input lagi satu-satu dari KTP, tapi dari foto KTP bisa langsung terbaca teksnya. Selain itu juga ada face comparison, itu kita perbandingan antara antara dua foto, kita membandingkan dari dua foto tersebut apakah itu orang yang sama atau tidak. Nah, face comparison juga kita memiliki handle photo checking, di mana kita bisa mengcompare, membandingkan apakah foto yang dipegang, foto KTP yang dipegang sesuai dengan pemegangnya. Jadi membandingkan kedua foto. Selain itu juga ada ID dan mobile check, kita bisa mendeteksi, kita bisa memverifikasi apakah nama yang dicantumkan itu sesuai dengan nomor KTP-nya atau tidak. Jadi kita mencocokkan apakah KTP tersebut, nomor KTP tersebut itu diisi oleh orang yang bersangkutan atau tidak melalui namanya. Selain itu juga kita ada layanan untuk social media detection. Kita juga ada social media detection itu kita mencari akun WhatsApp atau Facebook berdasarkan nomor handphonenya. Selain itu juga multi platform landing detection berdasarkan kita bisa mencari apakah user tersebut sudah pernah mengajukan berapa kali ke klien-klien kami. Klien-klien kami sendiri terdiri dari yang tadi disebutkan Pak Dodi, terdiri dari fintech, bank, maupun finance dan institusi keuangan lainnya. Jadi kita bisa ngecek nih untuk anggota-anggota atau member-member sudah berapa kali sih melakukan pengajuan ke klien-klien kami. Nah, itu bagian dari multi platform detection. Ini untuk detailnya, kita ada visual seperti yang tadi disampaikan, ada visual biometric checking, mulai dari face comparison, live detection, identity face photo verification, dan OCR. Selain itu juga ada data verification, mulai dari identity verification, yaitu pengecekan KTP-nya, nomor KTP-nya, apakah sesuai dengan nama yang dicantumkan. Phone verification, itu berkaitan dengan apakah nomor tersebut terdaftar dengan KTP-nya. Skornya itu berkaitan dengan berapa kali dia top up, umur SIM card-nya, multi-phone detail, jadi orang tersebut punya berapa nomor lain sampai dengan social account tadi, social media account. Oke, berikut dari saya, itu saya kembalikan ke Pak Dodi, silakan. Baik, Pak Ervan, terima kasih atas waktunya. Jadi sedikit tadi kami sudah jelaskan di kalian para member koperasi terkait isi data ya, karena waktunya juga banyak. Sedikit mungkin Pak Jerry Direktur kami memberikan tambahan. Silakan Pak Jerry. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan dari Safiling dan rekan-rekan koperasi. Saya Jerry dari Easy Data. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Indra dan rekan-rekan Safiling. Jadi kami Easy Data dapat turut mendukung proses digitalisasi koperasi, sebagaimana yang disampaikan oleh, sebentar, video saya bermasalah. Oke, baik.
Mohon maaf atas kendala teknis tadi. Jadi kami isi data, kami mendukung proses digitalisasi koperasi. Kami memiliki banyak sekali fitur yang dapat mempermudah proses, dapat meningkatkan akurasi dari rekan-rekan koperasi sekalian. Nah, dari banyak sekali fitur tersebut, pada kesempatan kali ini kami jelaskan mengenai proses eKYC. Tadi telah dijelaskan oleh Mas Ervan. Dan untuk detail lebih lanjut, apabila butuh informasi atau butuh live demo, dengan senang hati kami lakukan demi rekan-rekan koperasi sekalian. Seperti itu. Oke, baik. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry atas waktunya. Ya, Pak Indra, demikian dari kami isi data. Untuk selanjutnya, kami buka diskusi mungkin. Ya, Pak Indra. Kami Ya, Pak. kembalikan kepada Pak Indra atas waktunya. Oke Pak, terima kasih Pak Dodi, Pak Jerry juga. Kita sudah beberapa kali ketemu ya Pak Jerry. Jadi itu demikian penjelasan dari isi data terkait beberapa fitur-fitur yang bisa diberikan kepada teman-teman di koperasi ini. Bisa langsung kerjasama langsung isi data atau mungkin nanti ada beberapa fitur yang kita sudah tempel di Sakti link untuk bisa dimanfaatkan buat teman-teman di koperasi. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, mungkin saya berikan kesempatan untuk Mas Rifki untuk kita foto bersama dulu nih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silakan mungkin di open kameranya. Silakan Mas Rifki dipimpin nih sesi fotonya. Oke, siap Mas Indra. Oke, silakan ya Bapak Ibu, bagi yang mau ikut untuk sesi foto bersama, diaktifkan dulu kameranya. Oke, nah ini saya akan mengambil fotonya ya, ada 3 slide. Oke, dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, ditahan posisinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, untuk yang pertama sudah, sekarang halaman kedua. Oke, ditahannya posisinya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide halaman kedua sudah. Sekarang halaman terakhir yang ketiga. Oke, ditahan posisinya 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ya ke Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Rifki. Kita juga nggak tahu ya Pak, Bapak Ibu di slide yang keberapa tadi saya ya gitu. Jadi ya udah. Saya nggak tahan loh Mas Indra loh slide. Slide keberapa ya? 1, 2, 3 ya. Jadi kita bingung sendiri. Ya udahlah, tahan aja dulu lah. Oke, baik. Mungkin kita tahan dulu nih buat teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya ke isi data. Ditahan dulu pertanyaannya, dicatat dulu karena nanti akan ada di sesi akhir untuk tanya jawab dan diskusi ya Pak Dodi dan teman-teman isi data. Ditampung dulu pertanyaannya, disimpan dulu. Mohon sabar, kita lanjut dulu nih ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan dari Bapak Rizky Utama Pramudia. Silakan Bapak Rizky Utama Pramudia untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Halo, halo. Connect, Pak Rizky. Suaranya tidak terdengar. Tidak ada suaranya. Oh, mungkin ada gangguan Bapak Ibu, mohon ditunggu. Sepertinya sedang di-close dulu nih, baru join lagi. Oke, untuk nanti kegiatannya setelah pemaparan dari Pak Rizky, kita akan lanjut diskusi ya. Diskusi mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kami hanya menampung 3 pertanyaan saja. Dari 3 pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh masing-masing pembicara jika ada. Kemudian setelah itu akan di closing statement oleh Pak James selaku praktisi lah kalau menurut saya, kaum selenial nih ya Pak James ya. Mungkin nanti dikasih tahu Pak, selenial itu apa Pak? Seperti pembicara waktu di Parapat itu. Halo, Pak Oke, sudah terdengar Pak Rizky? Oke, terima kasih Pak Indra. Silakan.
Ya, di sesi kedua ini ya, saya coba akan menyampaikan pemanfaatan EKYC di sistem evator sakti ya, sakti dan sakti probating. Pertama-tama selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk dan waktunya Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk menghadiri acara BBSL ini. Oke, saya langsung untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung mungkin bisa saya langsung share saja ya materi tentang hari ini, yaitu pemanfaatan Sakti-Link di platform Sakti, yaitu di Sakti pemanfaatan EKYC di platform Sakti, yaitu di Sakti-Link dan Sakti Core Banking. Oke, sudah terlihat ya hasil share-nya? Ya, sudah terlihat. Ya, ini tema yang tadi yang pertama kan mungkin kan apa sih EKYC itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi dan tim dari Easy Data ya. Nah, sekarang gimana nih penerapannya? Apa yang tadi dipaparkan oleh Easy Data tentang EKYC dan penerapannya pada platform kita nih, yaitu di Sakti-Link dan di Sakti Core Banking. Nah, ini kan penjelasan singkat aja sih apa itu EKYC, yaitu kan kalau kepanjangan itu Electronic Know Your Customer, berarti kan dengan cara artinya kan itu pengenalan pelanggan, pelanggan itu bisa anggota atau customer yang secara elektronik atau digital yang melibatkan sistem, sehingga proses itu tuh dapat dilakukan lebih mudah tanpa harus kontak fisik atau datang langsung dan secara real time. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya nih? Kayaknya tadi juga banyak dibahas di sesi sebelumnya ya sama Pak Dodi dan tim dari Data. Itu tujuannya itu mengetahui kebenaran dari identitas siapa sih calon customer kita, atau kalau di koperasi itu kan sebenarnya calon anggota yang datanya tuh terkoneksi langsung dengan basis data di pemerintahan. Jadi EKYC ini tuh mengidentifikasi dan memverifikasi identitas calon anggota secara digital dan yang dimana akan berlangsung secara real time, cepat dan tanpa kontak fisik secara langsung. Nah, di Sakti ini kita kerjasama dengan Easy Data ya untuk melakukan penerapan EKYC ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang terakhir tuh ya ini sempat kita singgung intermezzonya di acara Sarasehan di Parapat ya Pak Indra ya. Apa sih, bagaimana sih prosesnya di sistem Sakti-Link ini, gimana penerapannya, bagaimana cara menggunakan, itu sudah pernah kita sampaikan sedikit pada saat Sarasehan di Parapat. Nah, sekarang kita coba. Nah, saat ini kita sudah siap ini sistemnya, penerapannya di Sakti-Link. Jadi sekarang kita coba sampaikan nih gimana sih penerapannya. Jadi sebelumnya di Sakti-Link ini menerapkan EKYC atau integrasi dengan data itu kita berencana akan ada di 2 platform aplikasi ya, di Sakti-Link Web dan Sakti-Link Mobile. Tapi untuk saat ini kita mau coba dulu nih untuk di Sakti-Link Web dulu gitu. Nah, yang pertama itu untuk di Sakti-Link Web itu kan kita sudah ada ya fitur registrasi online yang melalui web ya. Nah, di sini tuh sekarang di formnya itu berubah nih. Kalau kita lihat di masuk ke Sakti-Link Web terus registrasi, kita ada 2 form baru nih, di mana yang pertama kita harus pilih foto KTP-nya calon anggotanya. Yang kedua tuh calon anggota yang mau mendaftar di koperasi juga harus melakukan foto selfie dengan KTP-nya gitu.
Jadi seperti ya mungkin ya banyak yang tahu gimana selfie dan KTP di sini juga di slide apa di web juga ada contohnya gimana sih posisi selfie dengan megang KTP tersebut setelah di tag langsung. Ini fotonya langsung ya dari aplikasi webnya Saktilink, jadi nggak upload gambar foto selfie yang dari galeri atau yang sudah ada, jadi harus foto langsung. Setelah itu ngisi data yang lainnya, klik daftar. Nah ini untuk proses registrasi calon anggota. Nah untuk verifikasinya nih dari sistem kita tuh tidak langsung diverifikasi dari pada saat daftar. Jadi prosesnya akan dilakukan oleh admin Saktilink, di mana nanti pada saat di admin Saktilink itu akan membuka aplikasi Saktilink web atau dashboard ya, dashboard admin. Nanti tuh di menu registrasi calon anggota online ada tuh seperti yang di slide. Di sini apa ada yang daftar tadi, kemudian akan muncul siapa yang daftar, datanya di sini, keterangannya, NIK dan selfie-nya. Berarti kan kalau Tante bilang berarti dia belum terverifikasi nih. Nah admin Saktilink ini bisa lihat, tinggal klik tombol yang tanda verifikasi ini. Ketika diklik, nanti bakal keluar tuh data yang tadi user input, foto KTP anggotanya, terus foto selfie-nya, foto KTP calon anggota dan foto selfie calon anggotanya. Nah di sini dari kami ya dari dari Sakti sendiri memberikan kebebasan kepada admin Saktilink masing-masing koperasi untuk melakukan verifikasi. Jadi bisa diverifikasi atau tidaknya itu tergantung koperasi masing-masing. Jadi emang kalau memang ternyata udah nggak perlu verifikasi karena kenal, ya monggo. Kalau emang ternyata ini siapa nih, saya mau verifikasi dulu ya, tinggal klik verifikasi KTP-nya, terus klik juga verifikasi selfie KTP-nya. Nanti ini berubah nih, bakal menjadi checklist kalau memang sudah sesuai datanya dengan yang dari isi data atau dari data di database pemerintahan. Gitu. Nah, kalau memang cocok antara KTP dan KTP selfie ini untuk verifikasinya ikonnya akan menjadi checklist, berarti kalau anggota tersebut berarti terverifikasi gitu, datanya benar, terus selfie juga benar gitu. Nah, yang tadi yang pertama itu kan untuk calon anggota baru ya. Gimana nih untuk yang anggota yang sudah menjadi anggota di koperasi mau diverifikasi? Nah, kita juga menyediakan itu ya. Kalau untuk anggota yang sudah menjadi anggota terus ingin diverifikasi. Nah, berikut caranya di Saktilink-nya. Nah, jadi admin pada dashboard atau admin Saktilink admin bisa melihat di menu anggota, terus kita cari itu di nama anggota siapa, nanti kalau ketemu misalnya namanya siapa, Bima gitu. Nah, di sini ada keterangannya nih, oh dia masih tanda silang nih, belum terverifikasi identitasnya. Nah, admin tinggal klik foto ini, icon checklist ini diklik. Nah, nanti keluar pop-up ini. Nah, admin itu kalau untuk yang anggota yang anggota yang belum terverifikasi, nah ini harus pilih KTP-nya harus diserahkan atau di foto KTP ke admin Saktilink, atau kan biasanya kan memang dari proses sebelumnya kan koperasi juga punya data foto KTP tersebut ya. Nah, tinggal upload, dipilih, upload fotonya, nanti keluar datanya seperti ini. Kalau sesuai itu emang benar, setelah itu diverifikasi nicknya benar nggak orang tersebut. Kalau udah selesai, terus verifikasi. Nah, di data anggota tadi berarti sudah berubah jadi checklist, jadi anggota tersebut sudah terverifikasi. Nah, seperti itu. Mungkin, nah kita juga ada hubungannya dengan ini ya di Sakti FL atau Sakti Call Banking-nya ya. Jadi
di Sakti Core Banking itu juga ada tuh datanya terlihat mana sih anggota-anggota yang sudah diverifikasi atau belum, ada di menu anggota dan di laporan anggota. Nah, kenapa hubungannya apa sih? Kenapa harus ada di sana? Karena proses verifikasi ini nanti akan berhubungan dengan proses fitur yang nantinya itu credit scoring. Nah, credit scoring itu akan berhubungan juga dengan proses misalnya kita mau pinjaman di koperasi. Nah, itu anggotanya harus terverifikasi dulu, baru kita cek credit scoring-nya. Setelah oke, baru koperasi bisa melakukan ini orang tersebut, anggota tersebut bisa diberikan pinjaman atau tidak. Makanya verifikasi data ini datanya kita kirim juga ke Sakti Core Banking, ditampilkan juga, jadi koperasi yang anggota staf koperasi juga bisa tahu gitu mana sih yang sudah terverifikasi atau belum. Ya mungkin dari saya seperti itu ya. Mungkin saya coba kasih lihat langsung demonya aja ya, Pak Indra ya, boleh ya? Ya, silakan Pak Rizky, demo singkatnya. Oke. Ini saya demo di aplikasi Sakti ya, iCobler. Jadi Sakti, ini koperasi multi pihak ya Pak Indra ya, yang sedang diurus keabsahan atau legalitasnya di mana, di Kementerian ya? Ya, di Kemenkumham sudah diproses. Nah, yang seperti saya bilang ini untuk yang calon anggota itu ketika mau registrasi kan tinggal klik dibuka Sakti link webnya, klik registrasi, nah ini isi nama, HP, email. Nah, di sini upload KTP nih. Upload foto KTP-nya, kemudian kalau selfie, nah di sini bisa klik dulu aktifkan kamera, terus pilih dikasih permission-nya, diminta allow. Nah, nanti dia muncul di sini nih. Ini karena saya kameranya lagi dipakai zoom, jadi nggak bisa muncul nih. Nah, nanti muncul di sini, kita tag foto. Terus bisa referensi nama, selesai, daftar. Nah, kalau sudah nanti coba masuk ke sini ya, di admin Sakti link-nya, coba login ke dashboard. Nah, di menu sini, menu registrasi calon anggota online, nanti muncul nih yang mana yang baru daftar. Nah, di sini ada statusnya kalau yang belum dikonfirm. Nanti di sini klik tombol yang tadi disampaikan, mau verifikasi, keluar pop-up-nya, datanya kita bisa verifikasi, yaitu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, mau diverifikasi atau tidak itu kembali ke admin atau ke koperasi masing-masing gitu. Jadi di sini sistem kami belum mengharuskan untuk yang anggota yang harus verifikasi. Itu. Nah, bagaimana untuk yang saya misalnya saya udah jadi anggota, saya kan sudah jadi anggota di koperasi Sakti ini ya. Nah, saya kalau nggak salah saya belum verifikasi nih. Tinggal pilih menu anggota. Di daftar anggota nanti keluar kan anggotanya yang sudah menjadi yang ada, tinggal cari nama saya. Nah, di sini ada nama saya. Di sini kan statusnya masih ada silang ya. Saya belum melakukan verifikasi nih. Nah, kita coba aja ya. Di sini ada button verifikasi KTP anggota. Nah, saya coba pilih gambar saya. Kayaknya sih coba aja. Nah, next. Nah, ini ada sukses nih KTP-nya yang ada permission sukses KTP yang saya diupload itu sesuai. Nah, baru keluar nih data saya nih. Setelah keluar, kita langsung verifikasi nick-nya.
Nah, oke. Berarti saya sudah terverifikasi. Nah, gimana di Sakti core banking-nya? Oke, coba lihat. Nah, di menu administrasi anggota, daftar anggota. Oke, coba login lagi, seksinya udah habis. Di Sakti FL ya, atau di Sakti core banking-nya, kita juga bisa melihat tuh anggota yang sudah terverifikasi atau tidak, ada di menu administrasi, pilih menu anggota, pilih daftar anggota. Saya coba cari misalnya Rizky. Nah, di sini ada nama saya. Apa kita nggak ada nih? Nah, ini ya, nama saya di sini status verifikasinya sudah terverifikasi. Bisa dilihat juga KTP data verifikasinya. Nah, seperti itu ya, penjelasan singkat gimana penerapan KYT dalam platform Sakti, yaitu di aplikasi Sakti Link dan di Sakti core banking-nya gitu. Ya, mungkin sekian dari pemaparan singkat saya terkait pemanfaatan KYT pada platform Sakti. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan ke moderator Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Rizky Utama yang sudah mendemokan penerapan EKYC ya di platform Sakti. Jadi tentunya ada di dashboard Sakti Link, sudah disediakan buat Bapak Ibu yang sudah implementasi Sakti Link nih. Misalkan nanti ke depannya ingin menggunakan fitur ini, nanti bisa hubungin tim support ya, SKK saja untuk lebih detailnya. Mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan buka sesi pertanyaan karena sudah sebentar lagi sudah mau pengunjung acara nih. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini ingin bertanya ke isi data, silakan. Ingin bertanya ke SKK, silakan. Untuk 2 orang bertanya saja, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di raise hand ya mungkin. Baik, saya Mas Indra mau nanya. Oke, Pak Aldo ya? Iya. Betul Pak Aldo, silakan Pak Aldo dari Kopkar Indo Korsa. Kayaknya kemarin kita ketemu ya Pak, atau enggak ya? Iya, betul ketemu. Iya Pak. Baik, Oke, tadi silakan Pak. tadi udah dijelasin sih sama Mas Rizky. Nah, saya mau nanya nih. Terkait anggota yang sudah daftar dan tadi juga sudah didemokan untuk verifikasinya. Nah, tadi saya lihat ketika sudah diverifikasi, dia tidak mengupdate data anggota yang ada di core saktinya. Sikundo atau saktinya gitu Iya, ya Pak? Sikundo atau saktinya, iya. Oke Pak. Jadi dia hanya memunculkan tanda verifikasi tapi tidak mengupdate data sesuai dengan KTP yang sudah terverifikasi tadi. Tadi saya lihat nick-nya Mas Rizky itu masih kosong. Oke, ada lagi Pak? Cukup. Cukup, silakan Pak Rizky. Dijawab, apakah mengupdate data anggotanya Sikundo Sakti ya setelah datanya verified? Soalnya tadi dilihat di core sistemnya Sakti itu nicknya masih kosong gitu ya. Iya. Begitu ya Pak. Oke, silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Aldo pertanyaannya ya. Yang di tahap pertama ini kan kita hanya baru di sisi untuk pengupdatean data tuh baru di Sakti Link-nya tuh. Jadi karena kan untuk Sakti core banking kan kita kan banyak versi ya Pak, ada di FL, terus ada Sikundo lain. Kita masih untuk pengupdatean datanya untuk Sakti online-nya belum semuanya ya. Harusnya sih emang kita lagi mencoba data mana saja yang harus di-update ke Sakti online, tapi untuk di Sakti data anggota Sakti Link-nya itu sudah terupdate
NIK dan data-data dari hasil verifikasi tersebut ya. Berarti untuk yang di saksi lainnya kita bisa harusnya sih emang beberapa sih update ya, cuman kan NIK di saksi online itu kan ada nomor induk keanggotaan ya sama NIK KTP ya. Mungkin yang kosong tadi itu sebentar saya lihat. Harusnya sih sudah terupdate ya seperti alamat, tapi yang tadi kan alamat saya juga terupdate, hanya NIK-nya sih tidak muncul ya. Mungkin nanti kita melakukan pengecekan ulang ya Pak Abdul. Harusnya sih NIK-nya juga terupdate sih. Apakah ini data yang NIK yang nomor induk KTP kependudukan atau nomor induk keanggotaan? Mungkin saya nanti dari tim kita cek lagi ya. Terima kasih buat Pak Abdul atas pertanyaan dan sarannya. Baik, terima kasih Pak Oke. Rizky. Gimana Pak? Jadi tadi NIK itu yang kosong nomor induk karyawan Pak. Oh, Iya, makanya dia baik. kosong. Di Sakti Core-nya itu Keren. untuk yang versi yang FL itu memang ada NIK nomor induk karyawan, sedangkan field KTP-nya ada terpisah lagi Pak. Jadi memang nanti ke depannya kami masih ada waktu untuk deploy ya Pak. Jadi kurang lebih akhir tahun ini kita akan deploy ke semua pengguna Sakti Link. Setelah itu tinggal teman-teman koperasi nih mau langsung update atau tidak. Kadang ada beberapa yang tidak mau diupdate, misalkan data KTP-nya sudah tidak sama dengan data yang yang sudah ada di koperasi. Kadang kan ada yang domisilinya di mana, KTP di mana. Ini mau ngupdate data yang mana, nanti kita akan diskusi lebih lanjut sih Pak terkait itu. Mungkin itu Pak jawabannya. Silakan mungkin dari teman-teman bapak-bapak koperasi. Kayaknya Pak Sugeng dari tadi udah halo-halo nih. Silakan Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Sudah resen Pak? Pak Sugeng? Waduh, ditinggal ngopi nih kayaknya Pak Sugeng. Maaf. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Iya Pak. Tadi kalau saya tidak salah dalam mencerna dan mengamati dan mendengarkan pemaparan dari isi data maupun dari Mas Rifki ya tentang EKIC itu, tujuan utamanya adalah bagaimana agar koperasi bisa mendeteksi secara dini calon-calon pemanfaat pinjaman ya, mulai proses pendataan itu bisa kita deteksi dengan dini, termasuk apakah KTP yang digunakan itu sesuai dengan yang dia pakai untuk melakukan proses-proses awal, termasuk nomor HP bisa dideteksi apakah nomor-nomor HP tersebut sudah digunakan untuk memanfaatkan ke lembaga-lembaga yang lain atau pihak yang lain. Nah, ini tentu saja proses, dan ini tentu saja secara digital ini bisa sangat membantu koperasi agar bisa mendapatkan informasi sedini mungkin yang akurat kan begitu. Nah, kemudian kami pengen sedikit menanyakan nih, setelah proses itu terjadi dengan baik, kemudian anggota melakukan akses pinjaman, nah tentu saja di akhir cerita itu kita memerlukan yang namanya sistem informasi debitur. Dan tentu saja sistem informasi debitur itu sekarang tidak semua koperasi bisa mengakses, ya kan? Dan kami kapan itu pernah mengidentifikasi sistem informasi debitur secara sederhana di koperasi kami. Nah, apakah kira-kira SKK ini sudah berpikir ke sana? Karena core bisnis kita kan disimpan pinjam, sehingga kita bisa mempunyai data yang nanti untuk bisa mendeteksi lebih awal juga apakah calon-calon peminjam itu juga mengalami masalah dengan pinjamannya. Karena tentu saja saya yakin anggota-anggota kita pun tidak pinjam di satu koperasi yang terdaftar. Bisa saja
barangkali mengakses pinjaman-pinjaman yang lain. Itu, jadi saya terima kasih atas proses dari Izzy tadi tentang bagaimana mendeteksi calon pemanfaat, juga yang disampaikan Mas Vivi. Nah, sekarang nek wis bareng nyilih, itu piye carane? Apakah orang itu mempunyai track record yang baik atau tidak? Nah, ini sangat diperlukan. Ini barangkali bisa menjadi salah satu wacana yang kemudian nanti bisa dikembangkan oleh tim SKK. Matur nuwun, selamat siang, Jumat Barokah. Salam dari DIY yang istimewa. Matur nuwun. Matur nuwun Pak, luar biasa Pak Sugeng. Baik, mungkin dari tim Easy Data dulu boleh menanggapi, ada yang mau ditanggapi atau mau ditambahkan. Saya persilakan Pak Dodi dan tim. Baik, Pak Indra, terima kasih tadi juga atas pertanyaan dari Pak Sugeng ya. Ya, betul Pak Sugeng dari Koperasi Adil. Ya. Baik, Pak Sugeng. Baik, di sini mungkin nanti saya sedikit jawab, mungkin juga nanti dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Jadi pertanyaan yang bagus dari Pak Sugeng, artinya di sini bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara dini sehingga calon nasabah, para debitur, teman-teman koperasi bisa memberikan penyaluran kreditnya secara tepat kepada orang yang tepat, seperti itu ya. Nah, sebenarnya begini, ini kan sudah pasti dari teman-teman koperasi maupun mungkin dari Safiling sudah punya parameter sendiri ya. Parameter dalam arti apa saja parameter yang diberikan kepada calon nasabah untuk bisa diberikan penyaluran kreditnya kepada calon nasabah. Nah, kami di sini membantu untuk mendukung dalam bentuk analisa ya sebagai pendukung tambahan dari parameter yang mungkin sudah ada dari teman-teman koperasi selama ini. Nah, tadi juga kan kami sudah sampaikan bahwa selain EQYC, kami pun memberikan verifikasi dan credit scoring. Artinya dalam hal ini kami bekerjasama dengan Safiling sudah dalam semua layanan ya, kalau boleh dibilang juga cukup komplit dalam arti layanan untuk EQYC-nya secara komplit, terus kemudian juga layanan credit scoring. Nah, yang mana kemudian layanan credit scoring dari kami ini sudah di-compile dalam bentuk parameter yang mungkin yang sudah ada dari teman-teman di Safiling. Nah, kalau kami artinya nanti layanan yang sudah ada ini bentuknya sesuai dengan arahan dari teman-teman Safiling. Yang pasti data yang ada di kami ini adalah sumber yang sudah ada, misalnya verifikasi dalam bentuk data-data yang ada di kami ya selama ini, misalnya dari blacklist P2P gitu kan. Kalau di bank mungkin ada SLIC, kalau di kami tidak bisa dalam SLIC, tapi dalam bentuk data yang terkait dalam fintech ya, terkhususnya P2P dalam arti misalnya begini, seberapa sering mungkin mereka mengajukan kepada beberapa fintech untuk untuk dapatkan pinjaman, terus kemudian apakah pernah bermasalah. Jadi lebih kepada arah kebiasaan yang ada dari calon nasabah tersebut. Nah, kami nanti akan memberikan dalam bentuk scoring kepada teman-teman, terutama di Safiling, yang mana nanti perumusannya sudah pasti ada di teman-teman Safiling. Nah, jadi kami dalam hal ini mengikuti saja arahan dari teman-teman, karena sudah pasti yang lebih memahami adalah dari teman-teman Safiling dan koperasi. Kami siap mendukung apapun yang terkait yang dibutuhkan untuk kebutuhan credit scoring tersebut. Nah, mungkin Pak Jadi sedikit mungkin ada tambahan? Cukup Pak? Oke. Begitu Pak Indra, kira-kira masukan dari kami. Baik, terima kasih Pak Dotim. Selanjutnya mungkin dari Pak Rizky Utama, silakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih juga Pak Sugeng tadi atas pertanyaannya mengenai ini ya, apa peminjaman itu kan kredit.
Jadi kan seperti dijelasin sebelumnya kan emang sudah punya tuh ya apa yang namanya credit scoring tadi dijelasin sama Pak Dodi bagaimana di data cara bekerjanya menentukan credit scoring seseorang ini tuh nilainya berapa. Jadi kan dari tadi dijelasin Pak Dodi itu ngambilnya kan dari data online transaction atau apa ya, karena kan ini kan juga yang dilakukan di data kan itu Pak Sugeng ini kan beda juga dengan yang dilakukan dengan bank ya. Kita pernah dengar kan yang namanya kan misalnya BI checking ya. BI checking itu kan ngetop tuh di ini perbankan itu untuk mengecek kemampuan membayar atau finansial yang dari semua transaksi yang berhubungan dengan bank gitu. Nah, untuk sis koperasi ini kan di SKK tuh udah memikirkan itu tuh gimana sih karena kan kalau saya lihat kalau dari kredit scoring data ini sepertinya tidak cukup ya, jadi kita tidak bisa mengetahui nih, kalau Pak Sugeng tadi tanyakan bagaimana calon debitur itu koperasi bisa tahu calon debitur tersebut punya pinjaman di koperasi mana saja dan gimana kemampuan membayar pinjaman tersebut di koperasi lain gitu. Nah, kita itu sempat dengan Pak Indra di sini dengan Pak Edi juga sempat sudah memikirkan ya gimana caranya. Jadi sepertinya sih mungkin ada keterlibatan dari data juga nih ya Pak Indra ya, kita akan ngebangun sebuah big data koperasi ya seperti BI checking tapi untuk koperasi ya. Jadi nanti kita tinggal sebuah big data ya bisa dibilang big data mungkin ya itu sih sebutannya apa ya, saya lupa juga kayak big data CDC ya. CDC ya. Jadi CDC, betul. ketika ada debitur kita harus tanya dulu ke CDC yang kita bangun, anggota ini nih nanti punya kelihatan tuh datanya dia punya pinjaman di koperasi mana aja yang udah ya paling yang pas kita tahu kan yang tergabung di Saktiling ya. Di Discover Sakti, kita bisa lihat tuh anggota ini kalau mau ngajak pinjaman, dia punya pinjaman di mana aja, terus bagaimana scoring kemampuannya. Nanti kan kalau ada yang dari situ kan kita bisa tahu tuh calon debiturnya nih, kita bisa approve nih atau tidaknya kan dari nilai yang kita di koperasi dapat dari sistem CDC atau big data ini. Seperti itu sih Pak Sugeng. Nah, kalau dari sisi saktinya ya gimana untuk strateginya untuk menghandle masalah tadi yang kalau debitur tadi, karena kan kita juga kan berkoperasi kan termasuk ke bank. Salah satu skornya kan di simpan pinjam seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky sudah menanggapi. Begitu Pak Sugeng ya Pak Sugeng. Jika kurang puas nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di via grup ITCU ataupun di grup Saktiling. Baik, mohon maaf nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Mohon maaf banget karena waktu sudah lewat nih. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa diajukan via chat atau ke grup masing-masing terkait TKIC ini. Baik, untuk sebelum saya tutup acara, saya berikan kesempatan untuk Pak James selaku praktisi koperasi yang sudah lama berkecimpung lah di dunia koperasi dari kaum selenial nih Pak. Silakan nanti dijelaskan kaum selenial Pak. Oke, silakan Pak James, saya persilakan. Oke Mas Indra, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya ngomong sebentar ya, hanya satu slide aja. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan di koperasi semua, pengurus koperasi terutama yang ada di sini, bahwa koperasi kita itu sebetulnya koperasi di Indonesia atau koperasi saat ini yang sudah menerapkan teknologi digital itu sebenarnya udah nggak perlu lagi naik kelas ya. Saya mengatakannya bahwa kelasnya koperasi itu sudah sama dengan bank dan fintech. Bahkan kantor pos di situ saya lihat ya. Di HP saya ini saya capture dari HP saya ya. Aplikasi-aplikasi itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita menjadi anggota koperasi digital ya kita itu menjadi subjek ya, menjadi subjek, sementara kalau kita jadi anggota atau nasabah bank itu kita objek sebetulnya. Jadi pesannya seperti itu sebenarnya. Nah, terkait dengan EQIC ini memang jadi sangat penting gitu. Memang ada kekhawatiran mengenai data dan sebagainya ya.
tetapi itu sebenarnya bisa diantisipasi ketika proses pendaftaran registrasi ya. Registrasi anggota koperasi itu dibuat pernyataan bahwa adalah syarat dan ketentuan ya yang ditetapkan di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bahwa data dia itu juga aman di koperasi digital. Jadi untuk isi data ya atau EKYC ini memang ini khusus untuk koperasi ya. Untuk koperasi walaupun ada linknya dengan fintech terutama peer to peer ya, peer to peer lending atau pinjol ya. Pinjol itu beda dengan koperasi ya. Kalau di koperasi orang menyimpan dulu baru bisa minjam. Tapi kalau di peer to peer atau pinjol orang itu nggak perlu nyimpan tapi bisa minjam. Sehingga kalau nggak bisa bayar dia akan benjol. Itu istilah yang saya dengar. Mungkin itu aja ya. Karena penetrasi dari koperasi digital ini sebenarnya belum begitu tinggi dari koperasi-koperasi yang bergabung di CU ya. Tapi tahun 2023 kita harapkan nanti ini akan tumbuh ya, karena saya lihat Sakti juga sudah menerapkan sudah memperoleh ISO 27001 mengenai keamanan ya. Jadi kalau anggota itu aman, nyaman, mereka akan bertransaksi. Begitu Pak Indra dan kawan-kawan semua ya. Semangat selalu di koperasi di CU. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak James sudah memberikan closing statement. Terima kasih buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Terima kasih dari tim Easy Data, Pak Dodi, Pak Jerry, dan kawan-kawan, dari Pak Rizky. Terima kasih juga teman-teman koperasi yang sudah hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf, tanpa merasa hormat. Terima kasih semuanya, saya tutup acara hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Ya, semuanya. terima Terima kasih, kasih. Pak Dodi.